Perkenalkan, nama saya Alfonso Zaluku. Di video kali ini saya menjelaskan tentang limit dan fungsi. Masuk pertama itu fungsi. 1. Notasi fungsi. Jika nilai persamaan aljabar tergantung pada nilai yang diberikan variabel bebas persamaan, maka persamaan dapat dikatakan fungsi variabel. Sebagai contoh, 3x kuadrat tambah 5x dikurang 9 adalah fungsi x yang dapat dinotasikan dengan fx. Misalnya, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x dikurang 9. Jika x sama dengan 2, fungsi mempunyai nilai x 12 tambah 10 dikurang 9 sama dengan 13. Kita dapat menulis dalam kurung kuadrat sama dengan 13. Lanjut, masuk di fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam x adalah persamaan mencakup pangkal x, biasanya disusun dengan angka semakin kecil atau seringkali semakin besar. Derajat polinomial ditentukan oleh pangkat tertinggi x yang ada pada persamaan tersebut. Contoh, 5x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 tambah 3x dikurang 4 adalah polinomial derajat 4. Polinomial derajat rendah sering mempunyai nama alternatif 2x kurang 3 adalah polinomial derajat 1 atau persamaan linear. Lanjut, evaluasi polinomial. Jika fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 5x tambah pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 4x tambah 2, maka f3 akan termasuk nilai yang diperoleh sebelum akhirnya di total 5 nilai individu. Ini yang berarti pencatatan nilai parsial dengan risiko meliputi kesalahan dalam prosesnya. Ini dapat diabaikan dengan metode disebut terstruktur. Lanjutkan ke kontak berikut untuk melihat apa yang dijabarkan. Masuk ke evaluasi polinomial secara terstruktur. Perhatikan polinomial fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 3x tambah 6. Untuk menulis dalam bentuk terstruktur, susun koefisiennya dan 1 faktor x dari suku pertama, dan ditambahkan koefisien di suku selanjutnya. Contoh, 5x tambah 2 yang berada dalam kurung dikalikan x dan ditambahkan koefisiennya selanjutnya, yaitu 5x tambah 2 kali x dikurang 3. Ulangi proses ini. Lampirkan semua dalam kurung ganda, kalikan dengan x, dan tambahkan koefisien selanjutnya, yaitu 5x tambah 2 kali x dikurang 3 dikali x tambah 6. Sehingga fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6. 5x tambah 2 kali x dikurang 3 kali x tambah 6 dalam bentuk terstruktur. Mulai dengan kurung terdalam, kita sekarang dapat mensubstitusi nilai x yang diberikan dan membuat bentuk linearnya. Tidak ada catatan yang diperlukan. F4 sama dengan 22 kali 4 dikurang 3 dikali 4 tambah 6 sama dengan 85 kali 4 tambah 6 sama dengan 346. Jadi hasil F4-nya adalah 346. Lanjut, teorema sisa. Teorema sisa menyatakan bahwa jika polinomial fx dibagi x dikurang a, hasil baginya adalah polinomial gx dengan derajat 1 pangkat, yaitu di bawah fx, dengan sisa r masih dapat dibagi x dikurang a, yaitu fx per x kurang a sama dengan gx tambah r per x dikurang a. Jadi fx sama dengan x kurang a kali gx tambah r. Jika x sama dengan a sama dengan 0 kali ga tambah r, yaitu r sama dengan fa, yaitu jika fx dibagi x kurang a, sisanya adalah fa. Jadi x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 dibagi x dikurang 3 akan memberikan sisa r sama dengan f3. Untuk fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 sama dengan x tambah 3. X dikurang 13, x dikurang 10. Jadi f3 sama dengan 5.
Kita dapat membandingkan dengan kondisi biasanya untuk pembagian panjang. X pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 dibagi x dikurang 3 sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 5 dengan sisa 5. Teorema faktor. Jika fx adalah polinomial dan substitusi x sama dengan a memberikan sisa 0 yaitu fa, maka x dikurang a adalah faktor fx. Contoh, jika fx sama dengan x3, x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 14x tambah 12 sama dengan x tambah 2 kali x dikurang 14 dikali x tambah 12. Dengan kita mengganti x sama dengan 2, f2 sama dengan 0, sehingga pembagian fx dengan x dikurang 2 menghasilkan sisa 0 yaitu x dikurang 2 adalah faktor fx. Faktor sisa dapat ditentukan dengan pembagian panjang fx dengan x dikurang 2. Fx sama dengan x dikurang 2. Jadi fx sama dengan x dikurang 2 kali x kuadrat tambah 4x dikurang 6. Faktor kuadratik yang dipunyai seringkali dapat difaktorkan lebih lanjut menjadi dua faktor linear, sehingga kita dapat menerapkan uji b kuadrat dikurang 4ac yang telah kita gunakan sebelumnya. Pada kasus ini, b kuadrat dikurang 4ac sama dengan, untuk b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 16 dikurang 4 kali 1 dikurang 6 sama dengan 16 tambah 24 sama dengan 40. Ini bukan kuadrat sempurna sehingga tidak ada faktor linear, sehingga kita dapat memfaktorkan lebih lanjut. Jadi fx sama dengan x dikurang 2 kali x kuadrat tambah 4x dikurang 6. Lanjut, faktorisasi polinomial kuartik. Metode yang sama dapat diterapkan untuk polinomial tingkat 4, menghasilkan bahwa faktor linear mempunyai minimal satu faktor linear. Contoh, faktorkan fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah x ditambah 6. Bentuk jaringan fx sama dengan 2x dikurang 1 kali x dikurang 8 kali x tambah 1 kali x ditambah 6. Jadi f1 sama dengan 0. X dikurang 1 adalah faktor. Fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan x dikurang 1 kali 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 7x dikurang 6 sama dengan x dikurang 1 kali gx. Sekarang kita dapat memproses untuk memfaktorkan gx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurang 7x dikurang 6. Seperti kita lakukan dengan kubik sebelumnya. Gx sama dengan 2x tambah 1 kali x dikurang 7 dikali x dikurang 6. G1 sama dengan minus 10. X dikurang 1 bukan faktor. G minus 1 sama dengan 10. X tambah 1 adalah faktor Gx. Pembagian panjang menunjukkan Gx sama dengan x tambah 1 kali 2x kuadrat dikurang x dikurang 6. Fx sama dengan x dikurang 1 x tambah 1 dikali 2x 2 dikurang x dikurang 6. Mendalami kuadrat 2x kuadrat dikurang x dikurang 6. B kuadrat dikurang 4ac sama dengan 1 tambah 48 sama dengan 49 sama dengan 72. Mempunyai faktor kenyataannya 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 2x tambah 3 kali x dikurang 2. Akhirnya kemudian fx sama dengan x dikurang 1 kali x tambah 1 kali x dikurang 2 kali 2x tambah 3. Lanjut, limit. Limit adalah nilai pendekatan suatu fungsi ketika di input atau variabel x mendekati suatu nilai tertentu. Contoh, limit x mendekati 3. 2x tambah 1 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7.
Akhirnya saat X makin mendekati 3, nilai fx sama dengan 2x tambah 1, makin mendekati 7. Limit dari kiri dan dari kanan. Limit dari kiri, limit x mendekati a pangkat negatif fx. Limit dari kanan, limit x mendekati a pangkat positif fx. Jika keduanya sama, maka limit di titik tersebut ada. Limit x mendekati a fx sama dengan limit x mendekati a fx sama dengan limit x mendekati a positif fx sama dengan L. Contoh soal, jika fx sama dengan 2x tambah 1, x lebih kecil dari 1, x kuadrat, x sama dengan 1, tentukan limit fx, tentukan limit x mendekati 1 fx. Jawab. Dari kiri limit x mendekati 1 pangkat negatif fx sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan dari kanan limit x mendekati 1 pangkat positif fx sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Karena tidak sama maka limit tidak ada di x sama dengan 1. Ketiga, sifat-sifat limit. Jika limit x mendekati a, fx sama dengan a, dan limit x mendekati a, gx sama dengan b, maka limit f kurang lebih g sama dengan a kurang lebih b. Limit f kali g sama dengan a kali b. Limit f per g sama dengan a per b jika b sama dengan 0. Contoh soal, limit x mendekati a, limit x mendekati 2. X kuadrat tambah 3x dikurang 4. Jawaban langsung disubstitusi. Sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 dikurang 4 sama dengan 4 tambah 6 dikurang 4 sama dengan 6. Lanjut, limit aljabar atau fungsi rasional. Kadang substitusi langsung menghasilkan bentuk tertentu 0 per 0. Maka perlu manipulasi aljabar. Contoh soal, limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Jawaban faktorisasi pembilang sama dengan x dikurang 2 kali x tambah 2 per x dikurang 2. Mendekati, di hasilnya x tambah 2 sama dengan 4. Masuk ke limit trigonometri. Limit ini limit terpenting. Limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Jadi limit x mendekati 0, 1 dikurang cos x per x sama dengan 0. Masuk ke contoh soal, limit x mendekati 0, sin kali 3x per x. Jawabannya, limit x mendekati 0, 3 kali sin kali 3x per 3x sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Lanjut masuk ke limit tak hingga dan fungsi tak hingga. Limit x mendekati tak hingga, 1 per x sama dengan 0. Limit x mendekati tak hingga, x kuadrat sama dengan tak hingga. Contoh soal, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 5 per 2x kuadrat dikurang 3. Jawabannya, ambil pangkat tertinggi sama dengan x mendekati tak hingga 2 tambah 5 per x kuadrat per 1 dikurang 3 per x kuadrat sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Lanjut, terakhir yaitu bentuk tak tentu. Jenis-jenis bentuk tak tentu. Pertama itu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga. Yang bentuk kedua itu tak hingga dikurang tak hingga, 1 per 1 tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0. Contoh soal, limit x mendekati 0, akar x tambah 1 dikurang 1 per x. Jawabannya, perkalian sekawan. Akar x tambah 1 tambah 1 per x, akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan x per x kali akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 per akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2.